Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan, mengagungkan nama-Mu, karena kami tahu kalau kami ada sebagaimana kami ada di semua anugerah Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau kuduskan setiap kami, layakkan kami, urapi kami Tuhan. Kami menikmati Engkau. Kami mau pulang dengan lawatan kuasa-Mu. Kuasa hadirat Allah terjadi dalam pribadi. Karena kami tahu ketika ada urapan Allah, ada jawaban, ada kemenangan, ada pertolongan, ada mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh pelayan-pelayan, berkati seluruh kami yang hadir. Kami akan mulaikan dan tabiskan kebaktian sore ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Tentu kita sungguh sangat berbahagia karena kita di bulan ini menikmati kemerdekaan bersama dengan bangsa Indonesia yang juga sudah terlahir 77 tahun yang lalu. Kita percaya bahwa kemerdekaan itu kita nikmati saat ini, itu adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Kita bebaskan hati kita, bebaskan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian berkata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Dikuduskan nama Yesus. Haleluya. Kita
memberikan korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persiapkan hati kita, biar Allah Roh Kudus mengurapi semua kita. Kita naikkan pujian yang berkata, Tuhan ajarku mengasihi. Lalu kita persembahan pada yang bertugas, dipersilakan. Bimbing aku ke jalanmu.
padaku untuk selalu setia. Kesempatan sore hari ini Tuhan, Roh Kudus yang kami andalkan dalam kehidupan kami, memegang kehidupan kami pribadi lepas pribadi, mengajar kami, menolong kami dan menghibur kami senantiasa Tuhan. Karena pribadi Engkau adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Firman yang menjadikan firman untuk kami senantiasa kuat, teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pertengahan ibadah pada sore hari ini, kami sebentar akan diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk memberitakan firman-Mu pada sore hari ini, rapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Kami semua yang mendengarkan Tuhan, Engkau urapi pendengaran kami, Engkau urapi hati kami untuk tempat untuk menyimpan firman-Mu, benih firman-Mu, sehingga benih itu dapat berbuah-buah untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang senantiasa akan menjelaskan firman-Mu yang akan dibawakan hamba-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan duduk dengan diam mendengarkan firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Pelayan selanjutnya dia akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Naim. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua, sehingga sore hari ini kembali Dia kumpulkan kita bersama-sama di rumah Tuhan, bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan, kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, dari ibadah raya pertama tadi pagi dan ibadah yang raya kedua pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, kita akan baca di ayatnya yang ke-12. Ayat yang sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru bagi kita. Amin. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Saya rindu kita akan bacakan ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, inilah yang menjadi tema kita pada saat sore hari ini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, keselamatan artinya kita terbebas. Keselamatan artinya kita terbebas. Terbebas dari apa?
kita terbebas dari belenggu dosa. Karena kita tahu bersama bahwa sebagai manusia kita tidak luput dari yang namanya dengan kesalahan dan pelanggaran. Dan sejak kita lahir, kita ini sudah menjadi orang-orang berdosa. Kita ini sudah menjadi tawanan-tawanan dosa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kalau sore hari ini kita boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Yang setuju katakan amin. Kalau kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6, Roma 6 ayatnya yang ke-18, di sana firman Allah berkata begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena dosa itu akan membawa kita kepada kematian. Karena dosa itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Itu sebabnya Allah dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, agar supaya dia bisa menanggung setiap dosa seluruh dunia ini. Jadi kalau kita pada saat sore hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, itu bukan karena kita, itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena kegagahan kita, tetapi kita semua boleh berada itu semua karena Tuhan. Amin. Tuhan memanggil saya dan saudara karena dia mengasihi kita, karena dia mencintai kita. Itu sebabnya dia memanggil kita untuk kita dibebaskan dari dosa. Dia memanggil kita agar supaya kita dimerdekakan dari dosa. Karena dosa ini merupakan hal yang sangat serius di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena dosa akan membawa kita kepada kematian kekal. Nah, itu sebabnya Allah berinisiatif untuk menyelesaikan dosa ini, agar supaya kita sebagai umat manusia kita terbebas dari dosa dan kita boleh mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Kita harus dibebaskan, kita harus dimerdekakan dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, di ayatnya yang ke-36, di sana firman Allah berkata begini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin. Jadi karena Kristus sudah membebaskan kita dari dosa, karena Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, jadi kita benar-benar sudah merdeka dan kita bukan lagi diperhamba oleh dosa, tetapi kita diperhamba oleh kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, karena kita sudah dimerdekakan, karena kita sudah dibebaskan, kita sudah diselamatkan dari segala kutuk dosa, untuk itu butuh kesediaan kita di dalam kita mempertahankan kemerdekaan, keselamatan yang telah kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kenapa butuh kesediaan kita untuk kita mempertahankan keselamatan itu? Karena iblis dia selalu berusaha untuk merongrong kehidupan kita. Iblis selalu berusaha untuk mengintimidasi setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia selalu menuduh kehidupan saya dan saudara, oh engkau nggak layak
kau beribadah kepada Tuhan? Engkau kan orang berdosa. Untuk apa engkau datang ke gereja? Gereja itu adalah tempat yang kudus. Enggak usah ke gereja. Jadi iblis selalu menghantui kehidupan kita. Iblis selalu menuduh kita. Iblis selalu mengintimidasi saya dan saudara. Iblis selalu mempengaruhi kehidupan kita seakan-akan kita ini adalah orang yang tidak layak. Tetapi saat ini saya mengatakan melalui kebenaran firman Allah, dia katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin. Jadi karena kita sudah menerima Yesus, kita benar-benar sudah dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kebebasan, kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, itu kita harus pertahankan. Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan, keselamatan itu? Dengan kita mengerjakan keselamatan itu. Amin. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu, kalau kita tidak mempertahankan keselamatan itu, kemerdekaan itu, keselamatan itu bisa hilang dari kehidupan kita. Walaupun ada pengajaran-pengajaran lain yang berkata bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Walaupun kita hidup di dalam dosa, keselamatan itu tidak hilang. Walaupun kita nggak beribadah lagi kepada Tuhan, keselamatan itu nggak hilang. Itu kata orang yang ada di luar sana, pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat sore hari ini, di sini firman Allah berkata, tetaplah kerjakan keselamatan itu. Amin. Amin. Nah, bagaimana kita mengerjakan keselamatan, kemerdekaan di dalam Tuhan? Kalau kita baca di ayatnya yang ke-12, di sana firman Allah berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, karena kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hal yang pertama yang kita lihat bagaimana kita mengerjakan keselamatan, kemerdekaan kita di dalam Tuhan, kita harus taat. Kita harus taat. Artinya kita harus patuh dan tunduk kepada otoritas Allah. Jadi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, kehidupan kita itu berada di dalam otoritasnya Allah. Artinya di dalam perjalanan hidup kekristenan kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada Dia yang sudah membenarkan kita, yang sudah menguduskan kita, dan yang sudah menyelamatkan kita. Nah, kalau kita tidak senantiasa mengerjakan apa yang menjadi bagian hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, tadi pagi saya sudah katakan bagaimana bangsa Israel sudah dibebaskan dari tanah perbudakan bangsa Mesir. Tetapi kenapa mereka tidak diizinkan oleh Allah? Karena ada hal-hal yang mereka lakukan, ada hal-hal yang mereka kerjakan melanggar aturannya Allah. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, untuk kita bisa mengerjakan, mempertahankan kemerdekaan kita di dalam Tuhan, kita harus taat atau patuh dan tunduk kepada otoritas Allah. Amin. Artinya kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita nggak usah dengar dengan bisikan-bisikan yang ada di luar sana. Karena ada begitu banyak bisikan-bisikan yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ada begitu banyak bisikan-bisikan yang akan menjatuhkan kehidupan kekristenan kita. Tetapi yang harus kita ingat, kita nggak usah mendengarkan suara-suara yang ada di luar sana yang menjatuhkan iman kita. Tetapi mari kita tetap patuh kepada otoritas Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Karena kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan dan diatur oleh Tuhan. Itu sebab
sebabnya sepatutnya lagi tahu tunduk kepada Tuhan dan patuh kepada Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita harus taat kepada Tuhan dengan kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, dengan kita hidup rajin beribadah kepada Tuhan, dengan kita hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam kekudusan, kita harus hidup di dalam kesucian, menunjukkan bahwa benar-benar kita adalah orang-orang yang setia dan taat patuh kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, ketika kita melanggar peraturan Tuhan, ketika kita melanggar aturan Tuhan, maka kita akan menerima konsekuensinya. Jangan saudara berpikir ketika saudara melanggar aturan Tuhan, kita tidak akan menerima konsekuensi. Ada konsekuensi yang kita terima. Itu sebabnya firman Allah berkata, hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Amin. Ketika kita menabur kebenaran, kita menabur kebaikan, maka kita akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kerajaan surga. Tetapi ketika kita menabur di dalam kejahatan, kita juga akan menuai penderitaan di dalam api neraka yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, marilah kita membangun kehidupan kita. Kita membangun kehidupan kekristenan kita dengan kita sungguh-sungguh di dalam kita mengiring akan Tuhan dan di dalam kita menjalankan perintah-perintah Tuhan. Amin. Nah, ketika kita mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh di dalam kita mengiring akan Tuhan dan di dalam kita menjalankan perintah-perintah Tuhan, dengan kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, berarti kita sudah menjadi orang yang senantiasa bekerja sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, tetapi ada yang harus kita kerjakan. Amin. Harus ada yang kita lakukan. Walaupun kita menerima keselamatan itu gratis, kita menerima keselamatan itu gratis, menerima pembebasan, menerima kemerdekaan itu gratis, tetapi harus ada yang kita kerjakan. Seperti bangsa ini, para leluhur kita, mereka sudah berjuang dengan berusaha untuk mempertahankan, merebut kemerdekaan ini. Ketika mereka merebut kemerdekaan ini, kita sebagai anak bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Amin. Kita membangun bangsa kita, kita membangun negeri kita. Nah, kalau kita tidak mengisi bangsa ini dengan hal-hal yang baik, kita tidak membangun negeri ini, kita tidak membangun bangsa ini, bangsa ini walaupun dia sudah merdeka, dia juga pasti akan hancur. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di dalamnya tidak punya antusias, tidak mau bekerja untuk membangun negeri ini. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita bangun iman kerohanian kita kepada Tuhan dengan kita menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kita baca di ayatnya yang ke-12 tadi, di ayat 12 bagian B, di sana firman Allah berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang kedua yang kita lihat, bagaimana kita mengerjakan keselamatan atau kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Kita harus punya roh takut akan Tuhan. Harus punya roh takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu akan membawa kehidupan kita hidup di dalam kesalehan, dan kita akan menjauhi yang namanya kejahatan. Karena firman Allah berkata di dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi artinya ketika kita mengerjakan keselamatan itu dengan punya roh takut akan Tuhan, seperti ayat ini berkata bahwa
mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saya seperti waktu aku masih hadir, waktu Paulus ada bersama-sama dengan mereka, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, ketika Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Artinya, ketika kita mengerjakan keselamatan, bukan karena ada gembala, ada ibu gembala, ada majelis gereja, kita seperti orang yang sok alim, ya kan? Kita seperti orang yang hidup di dalam kekudusan. Kita seperti orang yang senantiasa hidup di dalam kesalehan. Tetapi kalau kita tidak diperhatikan oleh gembala, oleh ibu gembala, oleh majelis-majelis gereja, hidup kita tidak karu-karuan. Tetapi ketika kita memiliki roh Tuhan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita tetap menjalankan ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Kita tetap memiliki komitmen kita dengan Tuhan di dalam kita menjalankan keselamatan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, di mana kita akan menjauhi segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita menjauhi setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, ketika roh takut akan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, itu akan membawa kehidupan kita hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kejujuran, dan kita pasti otomatis akan menjauhi setiap kejahatan, setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga kita baca di ayatnya yang ke-14, di sana firman Allah berkata begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Poin yang ketiga, bagaimana kita mengerjakan keselamatan, kemerdekaan kita di dalam Tuhan, lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kenapa? Bukankah hidup ini penuh dengan yang namanya pergumulan, kesulitan, kesukaran di dalam hidup ini? Jangan saudara berkata bahwa saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, saya sudah dibebaskan oleh Tuhan dan bebas dari masalah. Enggak. Ketika bangsa Israel, mereka dibebaskan dari tanah perbudakan bangsa Mesir menuju ke tanah perjanjian, apakah mereka bebas dari masalah? Enggak. Mereka harus menghadapi padang gurun yang begitu gersang, yang begitu keras, yang begitu panas, yang begitu dingin. Mereka harus menghadapi begitu banyak pencobaan. Mereka menghadapi begitu banyak pergumulan ketika mereka menuju ke tanah perjanjian. Walaupun mereka sudah dibebaskan, mereka sudah dimerdekakan dari tanah perbudakan, tetapi ketika mereka melewati prosesnya Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka berbantah-bantah kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Allah berkata di ayatnya yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya bahwa di dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang akan diperhadapkan dengan kehidupan kita untuk memproses kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini, bahwa benar-benar kita adalah orang-orang yang memiliki nilai dan bobot yang berkualitas di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, apapun yang diperhadapkan dengan kehidupan kita, jangan kita dikit-dikit ngomel, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mempersalahkan itu dan ini, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita senantiasa menghadapi itu semua bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu adalah bagian proses yang harus kita jalani, proses yang harus
harus kita alami di dalam kehidupan kekristenan kita. Itu sebabnya janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita berbantah-bantah. Tetapi firman Allah mengajarkan kita untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Dalam keadaan suka dan duka kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menikmati apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita gumuli. Karena ketika kita senantiasa melewati itu semua proses demi proses di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, saya percaya keselamatan itu tidak akan hilang dari kehidupan kita. Amin. Amin. Pertahankan keselamatan, pertahankan kemerdekaan yang sejati, yang sudah diberikan, yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita semua. Yang keempat kita baca di ayatnya yang ke-16. Di sana firman Allah berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang keempat yang kita lihat, bahwa bagaimana kita mengerjakan keselamatan, kemerdekaan kita di dalam Tuhan, berpegang pada firman Allah. Jadi di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita harus berpegang kepada firman Allah. Firman Tuhan ini menjadi tolak ukur dalam setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus jadikan firman Allah ini sebagai pijakan yang kuat untuk kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena firman Allah berkata di ayat 16, ayatnya yang terakhir, 16 bagian yang terakhir, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Artinya ketika kita tidak memiliki pijakan yang kuat, ketika kita tidak menjadikan firman Allah itu sebagai tolak ukur di dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan di dalam kehidupan ini, firman Allah katakan kita seperti seorang yang berlomba tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Untuk apa kita menjadi anak Tuhan? Untuk apa kita menjadi orang percaya kalau kita tidak mendapatkan apa-apa? Kita datang ke gereja, kita setia beribadah kepada Tuhan, kita setia berdoa kepada Tuhan karena kita punya tujuan. Amin. Amin. Dan kita tidak mau tujuan kita itu sia-sia. Saudara sudah banyak luangkan waktu untuk datang di gereja, saudara tinggalkan pekerjaan, saudara tinggalkan usaha saudara. Untuk apa? Untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk saudara ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Saudara sudah berjeri-lelah bekerja, dan saudara sudah berusaha untuk berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk apa kalau kita kerjakan itu semua kalau tidak berpegang kepada kebenaran firman Allah? Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, mari kita jadikan firman Tuhan ini menjadi tolak ukur dari setiap apa yang kita lakukan, dari setiap apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kita harus terus berpijak kepada firman, supaya kita tetap berdiri teguh, kita tetap berdiri kokoh. Walaupun ada badai, ada tantangan, tetapi karena kita punya pijakan yang kuat, tidak ada satu apapun yang menggeser iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, marilah kita senantiasa terus berpegang kepada kebenaran firman Allah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan yang terakhir kita lihat di ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Di sana firman Allah berkata begini, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadat imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Yang kelima yang kita lihat di sini, tetap bersukacita. Amin. Paulus memberikan suatu teladan bagi kita. Walaupun keadaannya tidak baik, tetapi Paulus bersukacita, karena dengan bersukacita akan membawa kita tetap memiliki semangat untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau
Walaupun perjalanan kita begitu berat, ada masalah, ada pergumulan, tetapi ketika kita tetap bersuka cita, ada semangat yang luar biasa, ada semangat yang berkobar-kobar untuk kita tetap berjuang menjalani kehidupan ini. Amin. Karena kita percaya di dalam Tuhan ada kepastian, keselamatan yang Dia sudah sediakan bagi kita semua. Saya juga kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berikan keselamatan bagi kita, agar kita terbebas dari setiap belenggu dosa. Maka respon kita untuk mempertahankan kebebasan yang sudah Tuhan telah berikan, yaitu dengan kita mengerjakan keselamatan itu butuh ketaatan, roh takut akan Tuhan, tidak bersungut-sungut apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita harus belajar berpegang kepada kebenaran firman Allah sebagai tolak ukur yang benar dan tetap bersuka cita walaupun keadaan kita sedang sulit atau susah. Maka percayalah bahwa keselamatan yang kita terima akan terus kita nikmati sampai pada akhirnya. Dan itu tidak menjadi sia-sia, itu tidak menjadi percuma di dalam kehidupan kita, tetapi benar-benar kita nikmati di dalam Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Nyanyikan pujian ini. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, sebab aku sungguh mengasihi Yesus. Dan melihat hidupku ada yang bersembunyi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan kebaikannya bagi saya dan saudara. Dia sudah menunjukkan kasih setianya bagi kita semua. Tetapi timbul pertanyaan di dalam hati saudara dan saya, apakah kita benar-benar sungguh mengasihi Tuhan? Apakah benar-benar kita terus berjuang sampai pada akhirnya Tuhan mendapati kita orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan, orang-orang yang tetap berjalan di dalam kebenaran, orang-orang yang tetap berjalan di dalam kekudusan, tetap berjalan di dalam kesucian. Haleluya, haleluya. Hanya saudara dengan Tuhan yang tahu setiap keberadaan hidupmu. Hanya Tuhan dengan engkau yang tahu bagaimana hubunganmu dengan Tuhan.
Bapa, kami percaya lawatan Tuhan bagi kami semua yang hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Berkat Tuhan tercurah bagi kami semua Tuhan. Kami benar-benar boleh mengalami kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Kami benar-benar boleh mengalami kelepasan dari Tuhan. Kami boleh benar-benar mengalami keselamatan yang luar biasa dari Tuhan. Ini menjadi keyakinan kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Sehingga kami kembali pulang dengan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan ya amin. Puji Tuhan, kami kembalikan kepada kasih Bapa, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, nikmatilah berkat Tuhan, pulanglah, bawalah berkat damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemenangan dari Roh Kudus, memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara, mulai sore ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, Amin. Terima kasih Yesus.